Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Maluku Bicara bersama saya Juan Sakwarela dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan membahas suatu topik yang kami harapkan edukatif, informatif dan tentu saja bermanfaat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah pemirsa, ibadah haji adalah salah satu hal yang sudah dirindukan untuk dilakukan terutama bagi umat muslim yang menanti-nanti untuk melakukan ibadah haji. Dan hari ini kita akan membahas topik mengenai penetapan ibadah haji di tahun 2023 dan juga bagaimana manajemen dan juga terkait dengan ibadah haji, terutama bagi jemaah yang ada di wilayah Maluku. Dan untuk itu, untuk menemani saya untuk membahas dan berdiskusi tentang hal ini, telah hadir bersama-sama dengan saya di studio TVRI Maluku. Kami mengucapkan selamat datang bagi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Pak Hayamin SAG MPDI. Selamat datang Pak di TVRI Maluku Pak. Selamat sore. Dan salam sehat Pak. Sehat. Dan juga dari narasumber lainnya hadir saat ini dari PT Amira Travel, pimpinan wilayah Provinsi Maluku, yaitu Ibu Jamila SPDI MMPD. Selamat datang di TVRI Ibu. Selamat datang. Sehat-sehat Pak Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Dan kita akan membuka diskusi ini Pak. Saya akan mulai dengan Pak Kakanwil sebelumnya. Kita akan membuka diskusi ini dengan bagaimana penetapan ibadah haji di tahun 2023 ini Pak. Apa yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk saat ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Iya Pak. Yang pertama kita ketahui bahwa Indonesia telah mendapatkan jumlah kuota dari pemerintah Arab Saudi sebesar 221.000. Itu mengandung arti bahwa kita kembali berada pada kuota normal jika dibandingkan dengan kuota haji yang ditetapkan pada tahun 2022. Nah, yakni pembatasannya pada usia 65 tahun. Tetapi alhamdulillah dengan penetapan kuota 221.000, maka kuota normal itu berlaku, tidak ada pembatasan usia. Jadi semua usia bisa ikut diberangkatkan, yang penting memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Untuk itu yang paling penting bagi kita saat ini terkait dengan penyelenggaraan haji di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan kuota 221.000, maka pemerintah lewat kesepakatan dengan Komisi 8 DPR RI telah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 Hijriah 2023 Miladiah dengan rata-rata jumlah 90.637.26 rupiah 26 sen per jamaah haji reguler. Ya. Nah, itu yang ditetapkan kepada penyelenggaraan haji tahun 2023. Nah, dari angka yang telah ditetapkan itu dibagi kepada dua komponen, yakni komponen yang ditanggung oleh jemaah dan komponen yang diberikan berdasarkan asas manfaat yang ditanggung oleh BPKH, dalam hal ini semacam dari biaya optimalisasi seperti itu. Nah, olehnya itu dengan demikian setiap jemaah yang telah melakukan persiapan pemberangkatan dengan telah menyetor uang muka atau disebut dengan setoran awal, itu sudah mereka rata-rata menyetor 25 juta. Dari pembiayaan 25 juta yang mereka sudah setor, jika dibandingkan dengan jumlah biaya besaran BPIH yang disampaikan, maka rata-rata kurang lebih setiap jemaah akan menambah biaya dari hasil penetapan itu sebesar kurang lebih 23 juta secara rata-rata untuk jemaah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu sekitar 15 sampai 16. Nah, kali ini 23 juta. Nah, itu hasil kesepakatan yang telah dibuat dan telah disampaikan. Otomatis dari jumlah yang diusulkan ada mengalami nilai penurunan dari jumlah yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Saya pikir untuk sementara itu dulu. Baik Pak.
Jadi tadi dikatakan bahwa ada komponen yang ditanggung oleh jemaah sendiri, kemudian dari BPKH. Ya. Nah itu berapa persentasi pembagiannya itu Pak? Jadi kalau presentase komponen yang ditanggung oleh jemaah itu 55,3%, sedangkan ditanggung oleh BPKH itu atau asas manfaat itu sebesar 44,7%. Jadi boleh dilihat dari komponen secara keseluruhan 90 juta lebih itu, maka 40 juta lebih ditanggung oleh BPKH dan 49 juta itu ditanggung oleh jemaah haji. Nah, 49 itu kalau kemudian dikurangi 25 juta yang sudah di setoran awal, maka kurang lebih sekitar 23 juta yang dibayarkan. Oke, baik. Jadi kalau memang dibandingkan berarti ada kenaikan begitu ya Pak? Jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, kita berpikir seperti begitu. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan alasannya apa Pak sampai dalam rapat penetapan harga kemarin bisa ada kenaikan seperti itu Pak? Nah, yang pertama terkait dengan penetapan biaya, komponen biaya yang disampaikan sehingga ada kenaikan itu, yang pertama rata-rata ada pada komponen biaya-biaya seperti biaya penerbangan, kemudian living cost yang sudah menjadi komponen biaya perjalanan atau komponen yang dipersiapkan, kemudian layanan masyair. Jadi jumlah itu yang akan dibiayai untuk pembiayaan yang telah ditetapkan itu. Ya baik Pak. Kita juga mengundang Komisi 4 DPRD dalam diskusi ini, namun belum dikonfirmasi untuk hadir dalam diskusi kita saat ini. Jadi saya mungkin ingin minta tanggapan dari Kak Kanwil juga, bagaimana respon dari jemaah atau juga respon dari Kak Kanwil wilayah Maluku sendiri mengenai hal ini Pak? Kalau menurut saya sebenarnya untuk respon jika kita bandingkan dengan hasil yang ditetapkan, sesungguhnya ini adalah hasil yang sangat normatif. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau kita bicara lebih jauh terkait dengan masalah istitoah, otomatis komponen yang telah disampaikan itu awalnya kan perbandingannya 70-30. Kan seperti itu. Istitoahnya itu 70% dari nilai yang ditawarkan. Sementara 30 itu adalah asas manfaat. Nah itu juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir sudah normal. Nah, cuman karena ada pertimbangan yang diutamakan adalah demi pelayanan kepada jemaah yang berusia lansia yang jumlahnya antriannya sudah semakin banyak. Jika ini tidak kita mengambil langkah untuk pelaksanaan ini, maka sudah barang tentu semakin lama semakin menumpuk jemaah yang akan diberangkatkan. Sementara batasan waiting list di Maluku saja secara khusus, saya mau sampaikan bahwa rata-rata jemaah waiting list di Maluku sudah berkisar sekitar 14.399 jemaah yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Sementara batasan kota untuk Maluku sangat terbatas. Kemarin 2022 batasan kota hanya sekitar 600 lebih untuk 2022 kemarin. Nah, pembatasan itu, dan di tahun 2023 ini alhamdulillah dari jumlah kota 600 lebih, maka tahun ini insya Allah dari dasar kota standar yang bersifat normal, berarti jumlah kota Maluku akan mencapai kurang lebih 1090. Nanti dari kota 1090 itu akan dibagi kepada kota kabupaten kota. Nah, dari kota kabupaten kota itu maka estimasi yang kita persiapkan adalah semua komponen itu akan dibagi melalui keputusan ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Maluku yang akan dibagi pada kabupaten kota. Nah, sebentar, saya mau tambahkan satu lagi untuk diketahui oleh pemirsa sekalian bahwa masa tunggu yang di Maluku saat ini yang paling lama sudah sekitar 15 tahun dan itu berada pada Kabupaten Buru sama Kabupaten Kota Tual. Itu masa tunggunya sudah 15 tahun. Jadi kalau hari ini mereka mendaftarkan haji, berarti menunggu 15 tahun ke depan baru mereka bisa diberangkatkan. Nah itu. Kalau Kota Ambon sendiri yang jumlah jemaahnya banyak, itu capai 14 tahun. Jadi kalau hari ini mendaftar 15 tahun kemudian
Nah, kalau usia yang mendaftar sudah usia sekitar 60-an, berarti sekitar 70 lebih, 70 tahun lebih baru mereka bisa diberangkatkan. Nah, kembali kepada masalah itu, kondisi kita itu dengan usia 70 lebih itu kita masih mampu nggak? Nah, olehnya itu saya harapkan, saya himbau kepada seluruh umat muslim, jika memiliki rezeki yang sudah ada, maka mendaftarlah haji dari usia masih muda. Sehingga pada saatnya nanti diberangkatkan kondisi masih fit, masih kuat. Ya. Nah, seperti itu. Dan agar ibadahnya juga lancar. Iya, ibadahnya lancar juga. Betul. Mengenai waiting list di tahun 2023 ini, Pak, ini juga adalah jemaah yang menumpuk dari sejak pembatalan ibadah haji tahun saat era pandemi itu kan ya, Pak? Iya, jadi tahun terakhir 2020 dan 2021 betul. juga. Jadi terakhir itu kan jemaah diberangkatkan tahun 2019. Ya. Tahun 2020 tidak diberangkatkan karena Covid kan. 2021 tidak diberangkatkan. Nah, 2022 kemarin diberangkatkan, tapi diberangkatkan berdasarkan pembatasan kota. Pembatasan usia. Ya. Nah, pembatasan kota dan batasan usia. Usia yang diminta pada saat itu oleh pemerintah Arab Saudi sekitar 65 tahun. Sementara jemaah kita rata-rata bukan 65 tahun. Sudah ada sampai 70, 80 dan ya maklumlah kita di Maluku ini kan punya jemaah itu banyak yang lansia. Nah, olehnya itu dengan kesempatan saat ini ada kota normal yang diberikan, maka yang sudah merasa namanya sudah masuk dalam daftar waiting list untuk diberangkatkan, maka segera mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri terutama terkait dengan nanti diketuknya masa pelunasan jamaah. Nanti kemudian kan sehari dua ini kan sudah ada keputusan untuk segera melakukan pelunasan dari jumlah komponen yang saya sebutkan tadi, yakni jamaah akan melunasi sekitar 23 juta sekian secara rata-rata. Nah, seperti itu sudah harus mempersiapkan sehingga ketika waktunya keputusan datang untuk melakukan pelunasan, maka dia sudah harus siap untuk melakukan pelunasan dengan jumlah nilai yang saya sebutkan tadi. Nah, itu saya pikir begitu. Apakah ada persyaratan khusus, Pak, untuk pemberangkatan haji di tahun ini, Pak? Karena di era pandemi ada banyak persyaratan-persyaratan khusus. Begitu, apakah ada persyaratan khusus lain saya tahun kira ini? untuk persyaratan khusus tahun ini, karena sudah diinformasikan bahwa pemberangkatan haji adalah normal, berarti sudah tidak ada lagi persyaratan-persyaratan khusus. Yang penting persyaratan komponen pembiayaan yang normal saja. Minimal sudah harus mempersiapkan paspor, kemudian sudah harus melakukan vaksin meningitis minimal, seperti itu. Itu sudah harus siap. Kemudian masalah-masalah lain, ya dia harus melakukan penyetoran, kemudian visa, itu kan sudah persyaratan itu yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama nanti. Yang penting dia tadi sudah mengikuti vaksinasi, kemudian memiliki pembiaya untuk melakukan pelunasan, itu yang paling penting. Nah, susahnya sekarang dalam kondisi seperti ini kan mengalami kenaikan jumlah nilai ini. Jadi dari yang biasanya dibayarkan hanya sekitar 15 dan kali ini dibayarkan 23, saya pikir harus mempersiapkan diri benar-benar kepada jamaah yang sudah siap untuk diberangkatkan. Saya pikir begitu. Baik. Untuk tahun 2023, Pak Kakanwil, apakah masih mengikuti mekanisme saat era pandemi? Misalnya harus misalnya di karantina terlebih dahulu atau bagaimana, atau seperti apa? Memang kalau sistem pemberangkatan haji di tahun 2023 berdasarkan hasil koordinasi, rapat koordinasi antara bidang PHU dengan Kakanwil Agama se-Indonesia kemarin memang tergantung dari masing-masing provinsi. Kan ada mekanisme yang diatur, mekanisme ini dia embarkasi antara, dia embarkasi transit, atau dia embarkasi full. Itu kan ada mekanisme yang diatur. Tetapi kalau Maluku sendiri, kita kembali ke Maluku ya. Kalau Maluku sendiri, otomatis yang diberlakukan adalah pra-embarkasi antara. Artinya, walaupun di sini masih pemberangkatannya masih mampir di Makassar, transit di Makassar, sehingga mampir di Makassar selama 2 hari minimal atau 1 hari, 2 hari. Tetapi sistem pelaksanaannya itu sudah berbasis pra. Artinya kita sudah mulai memberdikan diri karena kita sekarang ini kan lagi menyambut embarkasi antara di Maluku. Nah, embarkasi antara Maluku perlu saya sampaikan juga pada seluruh pemirsa bahwa
proses pelaksanaan embarkasi antara kita sudah ajukan lewat surat Pak Gubernur untuk Maluku dijadikan sebagai embarkasi antara pada tahun 2021 kemarin. Dan tahapan penggodokan embarkasi haji antara saat ini sudah sampai pada pembahasan naskah akademik. Ya. Nah, tidak serta-merta kita usulkan langsung diterbitkan surat keputusan untuk embarkasi antara. Ya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Kementerian Agama dalam hal ini, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Salah satunya adalah pembahasan naskah akademik di beberapa provinsi untuk menentukan embarkasi haji antara itu. Kemudian dari sisi infrastruktur, Maluku sudah memenuhi syarat untuk embarkasi haji antara. Nah, pelaksanaan ini bersifat normal. Ya. Jadi Maluku diberangkatkan, nanti mampir di Makassar, kemudian diterbangkan ke Arab Saudi. Kemudian hal-hal lain untuk karantina tetap semua diharuskan, seluruh kabupaten, seluruh diharuskan masuk ke asrama haji Maluku. Baik. Karena sudah siap untuk asrama haji Maluku menampung seluruh jamaah yang dari kabupaten kota, insya Allah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai penetapan ibadah haji tahun 1444 Hijriah ini 2023. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Maluku Bicara. Selamat datang kembali di Maluku Bicara, pemirsa, bersama saya Juan Sakorela, dan kita masih membahas mengenai penetapan ibadah haji di tahun 2023 ini, dan masih bersama saya Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Maluku, Pak Yamin, dan juga saat ini ada dari travel, salah satu travel di Maluku, ada Ibu Jamila. Kita tadi sudah membahas banyak mengenai apa yang perlu diketahui masyarakat untuk saat ini terkait dengan penetapan ibadah haji di tahun 2023. Nah, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Yamin juga mengenai penetapan normal ini, di mana saat ini tidak ada lagi penetapan batas usia seperti itu. Dan tadi Pak Yamin menjelaskan tentang jamaah yang lunas tunda begitu. Itu mungkin boleh dijelaskan Pak seperti apa? Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillah lewat kesempatan ini kita berterima kasih kepada TVRI Ambon yang telah menyiarkan secara langsung terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji pasca keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Miladia. Nah, salah satu komponen yang dibahas pada saat rapat keputusan BPIH itu adalah terkait dengan jamaah lunas tunda. Kita ketahui bahwa kota haji Maluku ini kan 1.000 lebih. Pada tahun 2022 kemarin kalau hitung pemberlakuan normal, berarti mereka itu diberangkatkan secara keseluruhan. Cuman karena ada pembatasan kota dan pembatasan usia pada saat itu, jadi hanya yang bisa diakomodir saja pada usia yang 65 tahun. Sementara yang sisanya itu kan tidak. Padahal mereka sudah lunas. Ya. Nah, itu kalau dalam bahasa sekarang ini, itulah yang disebut dengan lunas tunda. Lunas tunda. Nah, lunas tunda ini ada dua kategori. Mereka melakukan pelunasan dan tidak mengambil kembali, menarik kembali biaya yang sudah dilunasi, dan ada yang mereka sudah lunasi, tetapi mereka menarik kembali biaya pelunasan itu. Nah, yang dikenakan biaya tambahan, itu adalah mereka yang melunasi, terus mereka menarik kembali. Jadi di Maluku cuma 3 orang. 3 orang jemaah. 1 orang itu berasal dari kota Ambon, 1 berasal dari Maluku Tengah, dan 1 berasal dari kota Tual. Itu mereka menyetor pelunasan, tetapi setelah itu mereka ambil kembali. Nah, saya tidak tahu mereka ambil untuk apa, tetapi yang jelasnya kalau pengusaha biasanya dia lakukan ambil untuk modal dan lain sebagainya. Dia berharap mungkin ke depan dia masih bisa. Tetapi ketentuan tahun ini, kalau dia lulus tunda, terus dia sudah mengambil, otomatis dia harus kena biaya tambahan. Nah itu berarti dia tambah seperti ia melakukan pelunasan. Anggap saja dia belum melakukan pelunasan pada saat itu. Nah, sedangkan yang lunas tunda yang tidak mengambil itu kita jumlahnya sekitar 463 orang. Nah, mereka ini tidak dikenakan pembiayaan. Jadi itu juga komponen yang ditanggung dari pembiayaan hasil optimalisasi itu atau asas manfaat itu.
Ya. Nah itu yang kita harapkan nanti ke depan seperti itu. Jadi untuk lunas tunda saya pikir mungkin itu sudah clear. Jadi Ya. tidak ada dikenakan kepada yang lunas tunda, sedangkan dikenakan hanya yang nyetor kemudian menarik Kemudian kembali. menarik kembali. Nah itu. Nah, Itu yang kita dari sisi manajemen, Pak, apa kerugiannya jika kita sudah melunasi kewajiban kita, tapi kemudian menariknya kembali? Dari sisi manajemen, apakah itu berpengaruh untuk mengganggu sistem kuota atau bagaimana, Pak? Saya Seperti kira 3 orang itu, Pak. seperti dari sistem kuota itu tidak. Karena mereka tetap terdaftar sebagai jamaah yang berhak untuk melakukan pelunasan. Ya. Dan berhak untuk diberangkatkan. Yang penting syaratnya yang tadi. Mereka melakukan pelunasan dengan jumlah yang ditentukan. Ya. Kemudian mereka persiapkan visa. Kemudian mereka melakukan syarat-syarat yang lain. Vaksin meningitis. Kemudian kepengurusan-kepengurusan yang lain yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Oke, Saya baik, pikir Pak. begitu. Salah satu isu yang dibahas juga setiap kali ada perbincangan tentang ibadah haji adalah masalah kesehatan jemaah yang berangkat. Ya. Karena kita tahu bahwa dari Indonesia sendiri ada beberapa jemaah yang meninggal di Tanah Suci akibat kondisi kesehatannya. Nah, dari Maluku sendiri apa yang kira-kira harus kita persiapkan, Pak, untuk menjaga agar jemaah kita itu tetap dalam kondisi fit? Baik, terima kasih. Ini pekerjaan rutinitas. Ya. Yang pertama, fungsi koordinasi yang kita lakukan dengan tim dinas kesehatan itu perlu. Karena ada fungsi kontrol hasil kerjasama itu yang dilakukan oleh dinas kesehatan terkait masalah pengecekan kembali lewat vaksin meningitis itu yang dilakukan kepada jamaah yang siap diberangkatkan. Kalaupun mereka itu memenuhi syarat untuk diberangkatkan, maka tetap mereka akan diberangkatkan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan aturan-aturan dari kesehatan itu. Kalau dia layak untuk diberangkatkan, maka tetap dia diberangkatkan. Otomatis kalau dia mengalami sakit, kemudian bisa diantisipasi lebih awal, maka yang bisa diantisipasi berarti tetap mereka lakukan proses pemberangkatan. Yang paling sama sekali tidak diberangkatkan, kalaupun itu dia mengalami mengidap penyakit yang menular, yang mengakibatkan nanti ketika dia tetap diberangkatkan akan mempengaruhi kepada jemaah yang berada pada kloter itu. Nah itu masalahnya di situ. Tetapi kalau masalah kesehatan biasa saja, saya pikir mungkin karena mereka ini kan ada pendampingan. Ya. Pendampingan lakukan oleh tim kesehatan itu sendiri, dari dinas kesehatan, kemudian ada dari petugas kloter lainnya dari Kementerian Agama, maupun dari pembimbing ibadah yang direkrut juga oleh Kementerian Agama, dan bahkan ada PHD, pemandu haji daerah, yang direkrut oleh pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan kepada jamaah sampai mulai dari proses pemberangkatan sampai kembali. Nah mereka itu yang bertugas melakukan proses pendampingan terhadap jamaah. Jika mengalami masalah, mereka akan membantu untuk menyelesaikan persoalan di sana. Saya pikir begitu. Saya ingin membahas tentang embarkasi antara yang tadi Pak Kanwil mengatakan akan mulai diresmikan di Maluku tahun ini ya Pak, tahun 2023 ini. Mungkin Pak Kanwil bisa menjelaskan. Soal embarkasi haji antara ini saya sudah sampaikan, memang ini sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu. Ya. Sejak kemarin kita menggunakan sistemnya sudah pra-embarkasi. Ya. Mulai dari sistem pemberangkatan jemaah sampai pada pemulangan itu kita melakukan. Jadi sudah mengarah ke situ. Cuman dari sisi regulasi itu baru sampai pada tahap pengusulan, dan hasil pengusulan itu sekarang ini dari Kementerian Pusat sudah melakukan pembahasan terkait dengan pembahasan naskah akademik. Ya. Nah setelah naskah akademik itu nanti tahapan berikutnya lagi baru mereka mengajukan kepada Menpan RB. Karena ketika terjadi pembahasan perubahan status embarkasi transit menjadi embarkasi haji antara, ada komponen-komponen yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah komponen infrastruktur. Nah infrastruktur kan sudah oke. Dari sisi kesiapan bandara. Kalau hasil koordinasi kami dengan kesiapan bandara sudah oke. Walaupun nantinya ketika terjadi embarkasi antara, semua jamaah diberangkatkan dari Maluku, kemudian tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, itu mereka tidak lagi asrama haji, tetapi mereka cukup di bandara menunggu pesawat untuk transit. Nah persoalannya sekarang ini sistem yang akan kita gunakan ke sana itu berarti bukan satu pesawat saja, minimal 2 pesawat yang akan disiapkan di sana. Nah kesiapan itu juga perlu dipikirkan. Nah otomatis dari sisi pemerintah daerah kalau kita lihat sudah siap untuk itu. Tinggal saja kita menunggu hasil keputusan dari
pemerintah pusat yang saat ini sudah sampai pada tahapan pembahasan naskah akademik. Nah itu, jadi saya sering ditanya oleh media, saya bilang kita sekarang sudah lakukan itu dan pengusulan kita bahkan surat, saya baru lagi kemarin usulkan juga susulan dari surat yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Murad Ismail untuk penetapan embarkasi antara dan ditindaklanjuti dengan pembahasan naskah akademik karena bukan satu embarkasi saja yang dijadikan sebagai embarkasi antara. Ada 12 embarkasi transit di Maluku yang akan bersamaan dijadikan sebagai embarkasi antara. Otomatis persiapannya juga harus butuh persiapan yang matang untuk itu. Nah, saya pikir begitu. Ya. Dan kita mendoakan yang terbaik ya Pak agar Yalah, karena memang lebih efisien jika Maluku memiliki embarkasi antaranya sendiri. Ya, pasti. Seperti itu. Terus kemudian mengenai apakah dalam pengalaman pemberangkatan ibadah haji ini apa kendala-kendala atau adakah catatan-catatan khusus yang dalam pengalaman Kanwil Maluku ingin disampaikan Pak? Yang perlu dievaluasi lagi atau bagaimana? Oh iya, ada beberapa catatan. Kalau kita bertolak dari kemarin persiapan haji tahun 2022, sesungguhnya yang menjadi catatan bagi kita untuk pemberangkatan itu adalah kesiapan diri kita untuk pelaksanaan ibadah itu sendiri, yakni bagaimana kita mampu mempelajari manasik itu secara baik dan benar. Karena manasik ini sangat menentukan kualitas kita dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, olehnya itu solusi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, manasik haji itu dilakukan sepanjang tahun. Jadi manasik itu bukan saja lagi ketika mau diberangkatkan baru lakukan manasik, sudah tidak. Kita mengantisipasi itu, maka tahun ini, sejak tahun kemarin itu, kita sudah melakukan gencar-gencar manasik haji sepanjang tahun dilakukan di seluruh kabupaten kota. Dan bahkan proses pembiayaan untuk pelaksanaan manasik haji juga sudah kita siapkan. Olehnya itu saya berharap kepada seluruh jamaah haji yang nantinya sudah dipersiapkan untuk diberangkatkan pada tahun 2023 ini, agar mereka segera melakukan manasik haji sesuai dengan wilayah di mana mereka ditempatkan pada Kemenak kabupaten kota, ataupun mereka melakukan manasik haji secara mandiri, belajar dari guru atau ustadz-ustadz atau para jemaah yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Nah, itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua yang sering kita hadapi di Arab Saudi dalam proses pelaksanaan ibadah haji adalah kesiapan fisik. Kesiapan fisik. Alhamdulillah kita di Maluku ini tahun kemarin itu tidak terlalu banyak yang menderita sakit. Karena memang pertama usianya 65 tahun. Ya. Yang kedua, orang Maluku kalau usia 65 tahun itu sudah pasti kuat. Masih kuat karena usia 65 tahun itu kan masih pulang pergi ke kebun itu. Iya, Pak. Itu di Maluku. Tetapi belum tentu usia 65 tahun di daerah perkotaan. Mereka masih bisa naik gunung atau tidak. Kan beda. Tapi kita bersyukur bahwa Maluku itu masalah kesehatan itu sangat menentukan. Olehnya itu yang penting mereka tinggal mengikuti alur saja. Ketika ada mengalami keluhan-keluhan saat ini, mereka harus cepat-cepat ke dokter, tanyakan kondisi, periksa ke dokter. Kalau ada kendala terkait dengan kesehatan, cepat melakukan antisipasi terkait dengan itu. Jadi kesehatan juga menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Kemudian yang paling penting juga, kalau punya penyakit bawaan, itu segera dilaporkan kepada dokter. Karena yang meninggal itu kemarin dia punya penyakit bawaan yang dari awal tidak dikonsultasikan dengan baik dan benar. Dan penyakit bawaan itu setelah tiba di sana baru diketahui bahwa dia memang ada komplikasi. Yang seharusnya dari awal pemberangkatan kalau sudah itu mereka sudah dipersiapkan obat-obatan yang biasa mereka gunakan untuk apa. Jadi memang dalam tahap persiapan ini harus terbuka dan transparan tentang kesehatan diri. Iya, kesehatan diri harus boleh terbuka, disembunyikan dari. Tidak boleh disembunyikan. Baik. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai penetapan ibadah haji tahun 2023 ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Maluku Bicara setelah jeda pariwara berikut ini. Pak Yamin, untuk jadwal keberangkatan di tahun ini sendiri tuh bagaimana Pak jadwalnya? Nah, terkait dengan jadwal keberangkatan, persiapan kita sudah bulan tentu mulai dari saat ini. Insya Allah bulan Maret nantinya kita sudah mulai lakukan persiapan-persiapan. Dan sebelum Maret juga
pada bulan Februari ini kita sudah melakukan persiapan seleksi petugas haji yang akan mempersiapkan diri melakukan pendampingan terhadap jamaah, baik itu petugas haji yang mendampingi di kloter maupun petugas haji yang akan mendampingi ketika mereka tiba di Arab Saudi. Itu kita sudah lakukan persiapan-persiapannya. Otomatis persiapan itu nanti sampai pada batas waktu pelunasan, insya Allah kita pastikan nanti insya Allah pada akhir-akhir Februari ini juga, dan sampai nanti persiapan pemberangkatannya pada bulan April Mei, insya Allah diberangkatkan ke sana persiapannya. Tapi nanti kita menunggu RPDA, rencana perjalanan haji yang sudah diterbitkan. Insya Allah kita akan sosialisasikan kepada jamaah sehingga nanti pada saatnya mereka sudah mempersiapkan diri terkait dengan jadwal keberangkatan itu sendiri nanti pada bulan April sampai Mei itu nanti kita persiapkan. Baik. Kemudian sinergi apa yang dibangun dengan stakeholder apa saja yang ada dalam sinergitas ini, Pak? Baik, saat ini kan yang sering kita bangun yang pertama itu dengan pemerintah daerah, sudah barang tentu. Yang kedua dengan DPRD provinsi. Yang ketiga dengan Embarkasi Makassar. Yang kita sudah lakukan. Persiapan-persiapan itu kita sudah lakukan dari sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian kita melakukan pembentukan panitia nantinya yang melibatkan seluruh instansi terkait. Dari perhubungan, dari kesehatan, kemudian dari kepolisian, TNI Polri, kemudian dari Angkasa Pura. Kita melakukan pembentukan tim itu, dan insya Allah mungkin setelah ada penetapan besaran pembiayaan BPIH itu, maka kita akan melakukan gerakan-gerakan itu untuk mempersiapkan keberangkatan haji itu. Saya pikir itu terkait dengan persiapan-persiapan kita. Baik, jadi kita tentu saja mengharapkan yang terbaik, dan mungkin kalau calon jemaah haji pemirsa TVRI Maluku yang juga sedang menonton saat ini juga bisa mulai mempersiapkan diri dan mengikuti semua instruksi yang diberikan dari Kakanwil untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah haji di tahun ini. Kemudian mengenai calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, Pak, apa yang paling penting yang harus dipersiapkan, Pak? Tadi di awal sekali Pak Yamin sudah menyebutkan bahwa kesehatan harus tetap fit, namun apalagi yang harus paling yang penting untuk disiapkan jamaah haji saat ini, yang pertama mereka pastikan dulu bahwa kondisi mereka tadi kan sehat. Kemudian mereka pastikan lagi bahwa paspor yang telah mereka siapkan itu masa berlakunya. Karena ada paspor yang disiapkan dibuat, berlakunya itu kan ada 5 tahun. Kan begitu. Tapi ada juga mereka menggunakan paspor yang sudah mereka buat sebelumnya. Ada yang pernah umroh. Nah, mereka lakukan pengecekan lagi, paspornya masih berlaku apa enggak. Nah, seperti itu mereka lakukan. Kemudian yang berikutnya, mereka segera melakukan koordinasi pada wilayah-wilayah di mana mereka mendaftarkan haji, seperti di Kementerian Agama Kabupaten Kota, itu agar mereka melakukan persiapan-persiapan untuk manasik. Jadi mereka lebih proaktif untuk mendatangi Kementerian Agama untuk menanyakan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Di samping itu juga dari pihak Kementerian Agama yang akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah mereka untuk menginformasikan terkait dengan langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan pasca penetapan BPIH nantinya. Minimal dari sisi kesehatannya, dari sisi meningitisnya, dan kemudian itu dari sisi persiapan-persiapan lainnya. Itu masalah itu juga harus persiapan. Jadi untuk saat ini kuota untuk ibadah hajinya sudah terpenuhi, dan itu terbagi di semua kota kabupaten di Maluku, begitu, Pak? Saat ini kan kota nasional dulu yang akan turun. Kota nasional, ya. Nah, setelah kota nasional akan turun, dibagi ke provinsi, dari provinsi nanti akan bagi, sampai di kita itu kan sekitar jumlah 1090. Nanti dari 1090 itu nanti dibagi ke kabupaten kota. Kabupaten kota. Nah, otomatis masing-masing kabupaten itu udah tahu tuh kotanya. Seperti kalau Maluku, kota Ambon 360 sekian, kota Tual itu dia sekitar 100 orang, SBB 100 orang, itu kan seharusnya sudah ada itu. Jadi masing-masing kota kabupaten memegang waiting list-nya sendiri-sendiri. Iya, waiting list sendiri. Dan bahkan yang paling penting saat ini adalah khusus bagi jamaah lansia. Nah, karena ini kan tahun ini kan, bukan kloter khusus. Maksudnya jamaah lansia ini kan dalam proses penanganannya ini kan
butuh penanganan khusus, bukan kultur khusus tapi penanganan khusus. Penanganan khusus. Nah, penanganan khusus ini yang pertama terkait dengan kesehatannya itu. Nah, sebab bicara tentang lansia, ini kan dia 75 tahun ke atas. Tapi alhamdulillah di Maluku ini lansia 75 tahun ke atas itu cuman tidak ada yang sampai 100 tahun. Belum ada. Nah, kalau ada 100 tahun berarti itu sangat luar biasa. Dan kali ini mungkin jamaah yang tertua dari Maluku itu pada usia 90-an. 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 Bayangkan Pak, kalau kita 90, sekarang usia berapa? Saya 26 tahun, Pak. 26, saya sekarang kan 51. Nah, kalau 90 itu 2 kali lipat saya tuh kira-kira. Seperti itu. Nah, bersyukur kalau mereka masih kondisinya fit. Tetapi kalau tidak fit, biasanya tahun-tahun sebelumnya ada pendamping biasanya. Tahun-tahun sebelumnya itu kalau usianya lansia, itu biasanya ada pendamping lansia. Nah, tapi di tahun ini pemberlakuan pendamping lansia tidak ada. Otomatis kesiapannya itu tergantung kepada fisik masing-masing. Nah, seperti itu. Baik, berarti luar biasa sekali ya calon jemaah haji dari Maluku. Kuat. Baik, berikut saya minta Pak Yamin, silakan Pak. Baik, terima kasih. Satu kata saja. Mari kita wujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan apa yang dituntun oleh ajaran Islam untuk mempersiapkan diri dengan segala kebutuhan untuk menyelesaikannya, dengan mempersiapkan diri menyiapkan biaya penyelenggaraan haji untuk melakukan pelunasan ketika ada penetapan. Yang kedua, mempersiapkan diri kesehatannya agar bisa berangkat haji dalam keadaan sehat hingga kembali nanti bisa mencapai haji yang mabrur sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yamin, SAG MPDI, Kakanwil Agama Provinsi Maluku. Terima kasih sudah hadir di Maluku Bicara. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Jamila, dari PT Amerah Travel, Amerah Mekah Travel, pimpinan wilayah Provinsi Maluku. Terima kasih banyak sudah hadir dalam perbincangan kita di saat ini. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah topik diskusi kita di saat ini mengenai penetapan ibadah haji tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa dalam Maluku Bicara berikutnya. Selamat sore.